Halo itu people, balik lagi bersama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sudah menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, jadi pada video kali ini gue mau memperkenalkan kalian semua ke motor gua, yaitu Fulan. Jadi sebenarnya dari pertama kali gue beli motor ini tuh udah gue namain Fulan. Buat kalian yang pengen tahu aja nih kenapa gue ambil nama Fulan, karena Fulan itu menurut gue nggak ada artinya. Jadi anonim gitu. Itu bukan siapa-siapa, karena motor ini tuh bukan siapa-siapa. Dan ini cuma titipan, sewaktu-waktu bisa diambil lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Untuk video kali ini gue bakalan nge-review motor ini. Apa aja sih yang berubah selama beberapa bulan ke belakang gua nggak upload video ngurusin motor ini sampai bentuknya berubah kayak gini. Dan yang jelas itu nggak ada part-part hedon di motor ini, karena kembali lagi tadi itu motor cuman titipan. Jadi nggak usah dibuat hedon-hedon banget, karena menurut gua hedon itu lebih banyak ke buang-buang duit. Sementara gue itu nggak banyak duit, jadi apanya yang mau dibuang ya kan. Nah, sebenarnya tuh gue lagi bingung nih mau mulai dari mana jelasinnya. Tapi karena kokpitnya itu dari sini udah kelihatan banget mencolok, jadi gue bakalan mulai dari kokpitnya dulu deh. Oh ya, by the way, di sini parkirnya kayaknya luas banget ya. Jadi di situ tuh tempat ZX25R, terus di sini tempatnya Aprilia RST4. Ngayal aja dulu, belinya belakangan. Oke. Jadi ini mulai dari kokpit. Kalau review kokpit itu enaknya sambil naikin motornya. Jadi ini gue naikin motornya. Terus bagian yang pertama bakalan gue bahas tuh ini yang mencolok banget nih. Jadi si triple clampnya ini gue warnain silver. Terus bautnya ini di sini gue warnain merah. Ini baut stainless steel, warnanya merah. Jadi dia lebih manis gitu kelihatannya. Dan tombol-tombol di sini launch control dan pit lane limiter udah nggak ada, karena udah diganti sama tombol yang ini. Jadi ini tombol yang baru buat si quick shifter, launch control dan pit lane limiter versi 3. Dia tombolnya cuma satu kayak gini dan kelihatannya lebih manis gitu. Dan cocok juga nih warnanya merah gitu. Cocok lah pokoknya. Terus di sini masih ada termometer. Sini buat ngukur suhu mesin. Ini masih berfungsi walaupun baterainya kayaknya udah mau habis. Terus di sini ada gas spontan. Mereknya Kitako. Bisa kalian lihat. Tuh mereknya. Tapi itu kayaknya Kitakoan. Jadi ini sebelumnya udah pernah gua bikinin videonya. Terus ini nih yang paling penting dari kokpit ini, yang bikin bentuknya berubah banget selain warnanya, itu adalah posisi stangnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, posisi stangnya itu dia diturunin. Tuh. Jadi dia lebih turun. Gua turunin sekitar 3 cm. Jadi sejajar sama si triple clamp stangnya ini. Tuh. Untuk nurunin si stang ini, yang perlu kalian lakukan itu nggak banyak. Cuman cukup beli baut panjang kayak gini. Ini bautnya panjang banget nih. Baut ini. Yang ikat stangnya itu dipanjangin ke bawah, dikasih mur di sini, nggak kelihatan sih. Ini ada mur buat ngikatnya. Jadi dia tuh bautnya dimasukin ke dalam, dipanjangin ke bawah, terus stangnya tuh dikunci pakai mur dari bawah. Nah terus tinggal diturunin sih, kayak gitu aja. Gampang lah, kalian pasti bisa juga, cuman tinggal diturunin gitu. Terus posisi remnya juga harus disesuaiin. Oh ya, ini bautnya gue ganti pakai baut yang stainless steel kayak gini, biar kelihatannya lebih manis aja sih. Untuk saklar ini udah diganti, nggak ada hazardnya lagi. Ini satu set sama si gas spontannya ini. Jadi dia udah satu set waktu itu gue beli. Sebenarnya itu dapat hand grip, tapi hand gripnya gue lebih suka yang original, jadi gue pertahanin yang original. Mungkin kayak gitu aja sih kokpitnya. Kalau misalnya dilihat-lihat, jauh lah sama standarnya menurut gua. Lebih bagus yang ini. Ini kalau misalnya dinyalain, yang keluar di sini tuh namanya, nama motornya Fulan.
Tuh, Fulan. Jadi bukan nama gua tapi nama motornya. Ini buat kalian yang mau nurunin under yoke kayak gini, gue saranin ini ngatur kabelnya yang bener deh. Karena ini gue taruh di sini jadi nutupin speedometer, jadi angka speedometer nggak kelihatan. Sekarang mungkin bagian depan dulu ya. Jadi di bagian depan ini ada sedikit perubahan dari yang sebelumnya itu standar. Sekarang udah gue pakein winglet tuh. Jadi ini winglet dari VND. Nah, winglet ini tuh aslinya gue nggak suka banget, di tengahnya ini ada yang menjorok ke dalam gitu. Nope. Kayak apa ya bentuknya? Kayak lidah gitu menjulur dari sini, swing gitu. Dan itu gue potong langsung pakai gerinda karena gue kesel banget sama bentuknya, jadi gue potong kayak gini. Dan sekarang bentuknya jadi kayak gini. Lumayan lah, jadi lebih sangar gitu dilihatnya. Dilihatnya gini nih, tuh. Keren kan? Terus selain winglet, gue juga pasang ini nih. Ini tuh windshield yang model jenong, tapi jenongnya tuh bukan di sininya doang, dari bawah ke atas. Karena gue nggak suka juga bentuknya kalau misalnya di ujung sininya doang, kelihatannya aneh aja gitu. Jadi gue bikin dia dari bawah ke atas gitu, gue cari yang begini tuh. Kalau dia tuh dia bagus lah. Dan ini juga itu waktu gue beli, dia tuh bentuknya gini nih, set ke atas gitu. Jadi gue potong pakai gerinda nih, di sininya nih set, biar lurus sejajar sama ini. Jadi kelihatannya tuh nggak norak lah gitu. Terus selain itu, di sini juga ada perubahan. Ini sebenarnya udah agak lama sih. Jadi gue waktu itu kan ganti piringan, udah sempat gue bikin videonya, ini ada di channel gue. Ini jadi disc brake PSM yang floating. Dia itu ukurannya 320 mm. Harganya itu 700 ribuan kalau nggak salah sekarang. Waktu gue bikin video pasang si disc brake ini, gue nggak sertain ini nih pembuatan bracketnya. Karena waktu itu gue belum sadar kalau si kampas remnya gigitnya cuma setengah. Jadi waktu gue bawa jalan, dia ngebentuk alur di sini, gue baru sadar, oh nih gigitnya cuma setengah. Jadi ya mau nggak mau, gue ke tukang bubut, pas banget selesai ngerjain videonya itu gue langsung ke tukang bubut bikin dudukan ini nih, gue gambar, dan ya hasilnya lumayan lah. Jadi lebih bagus juga, kayak lebih padat gitu. Di bagian sini bisa kalian lihat ada yang berubah, yaitu bagian body cowling bagian dalam tuh yang warna merah ini. Itu gue cat warna merah, abis itu clear doff. Jadinya kayak gini nih. Merahnya itu chili red. Kalau misalnya kalian mau tahu warna merahnya chili red. Sama di bagian jok situ juga tuh merah chili red. Biar lebih kelihatan nyatu gitu warnanya. Terus ini stripingnya kalau misalnya kalian pengen tahu, ini striping punya R15 tahun 2014. Kalau nggak salah. Iya 2014. Jadi gue beli di tukang stiker, gue potong-potong sendiri, jadinya kayak gitu. Terus di bawah juga ada dikit noh. Terus di belakang ada dikit kayak gitu. Mundur dikit ke sini. Ini body ini. Ini gue warnain juga. Pakai Diton Premium juga ini. Ini warnanya adalah dark bluish gray dari Diton Premium. Ini yang gue pakai, warnanya kayak gini. Dan warna abu-abu ini, dark bluish gray-nya itu gue pakai juga buat winglet. Jadi winglet ini aslinya waktu gue beli warna kuning, terus gue cat lagi biar lebih nyambung. Karena kalau warna kuning gue taruh sini nggak nyambung juga kan. Sama spakbornya nih, spakbornya juga dark bluish gray, gue lupa tadi. Warnanya tuh rada-rada nyatu sama hitam. Tapi kalau dipaduin merah chili red dari Diton Premium, warna hitam standarnya R15 V3, sama warna dark bluish gray dari Diton Premium itu kayak perfect banget gitu menurut gue. Oh ya, turun dikit ke bagian bawah sini. Ini knalpotnya gue ganti lagi pakai yang standar racing yang pernah gue bikin. Ada videonya juga di channel gue. Jadi knalpot ini tuh bentuknya standar, tapi isinya itu udah nggak standar. Isinya itu glass wall.
Tapi ini gue rubah lagi sedikit dari yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kan gue nggak pakai pipa WRX ini. Terus karena pipanya itu headernya lebih gede, jadi ini gue custom lagi. Knalpot yang pernah gue bikin dulu di video gue itu gue custom bagian sininya nih. Jadi pipanya itu lebih gede. Terus di sini gue bikin 55 mm, beda sama yang dulu. Jadi lebih plong. Dan motornya itu jadi lebih enteng, di putaran atas lebih enak, torsinya lebih keluar. Justru pakai yang ini, ujungnya Proliner, sama yang standar ini, torsinya lebih enak yang standar ini. Dan suaranya yang jelas suaranya nggak terlalu berisik. Suaranya tuh garing-garing adem gimana gitu, nggak kayak knalpot racing. Dan gue lebih suka suaranya nih. Buat yang penasaran sama perubahan suaranya tuh kurang lebih kayak gini nih. Dah, jangan lama-lama nyalainnya. Ntar gue pingsan lagi. Terus untuk bagian kaki-kaki, ini sih nggak banyak berubah ya, masih sama aja. Ini catnya masih yang Sapporo Formica Beige, yang warnanya itu kayak warna kayu gini. Ini belum gue rubah dari pertama kali gue review motor ini. Video pertama gue itu masih sama catnya. Jadi sekarang itu udah rada-rada pudar, tapi masih cocok banget sama warna motornya. Jadi belum mau gue rubah. Terus di sini ada jalur pedok. Ini juga udah ada videonya. Waktu itu gue bikin video jalur pedok ini sekalian sama pasang standar tengah di R15 V3. Oh ya, di sini kalau misalnya kalian perhatiin udah nggak ada yang namanya footstep belakang. Ya biasalah ya, jomblo. Ya ntar kalau misalnya ada yang ngebonceng ya gue pasang lagi tuh footstepnya. Sekarang ya. Untuk selang rem di sini masih sama kayak dulu pertama kali gue review. Ini belum gue ganti. Selang remnya masih TDR warna kuning. Ini yang tipe karbon, yang bentuknya kayak karbon gini. Sekarang untuk mesin di sini oil cooler dari KTC Racing masih bertahan nih, masih gue pakai. Radiatornya juga masih standar. Jadi radiator dibantu sama oil cooler. Buat kalian yang belum tahu, ini mesinnya itu udah bore up, makanya di sini pakai oil cooler tambahan. Jadi mesinnya itu bore up 180 cc, pakai blok 63 mm, punya BRT. Terus headnya itu pakai ukuran klep 2320, throttle body ukuran 34 mm. Terus filter pakai Verox. Oh iya, untuk filter di sini dibantu sama ram air intake yang ada di sini. Ini masih gue pasang. Buat kalian yang penasaran, ini masih gue pasang apa enggak? Ini masih nih sampai sekarang nih masih nempel. Jadi ram air intake ini nanti ngarahin udara yang datangnya dari depan ini dimasukin langsung. Ini arahnya ke box filter. Jadi motornya itu nggak bakalan kehabisan oksigen waktu ngebut. Jadi ini udah ada ram air intake-nya. Dan buat kalian yang masih bingung ini kemasukan air apa enggak. Jadi ini tuh arah selangnya itu kan agak naik ke atas. Jadi kalau misalnya ada air yang masuk ke sini, dia bakalan turun lagi keluar. Jadi selama ini gue pakai ini nggak pernah kemasukan air. Paling-paling nih ya, masalah yang gue temuin di motor ini tuh di bagian starternya doang. Jadi kemarin kan gue sempat bikin video kalau starter motor ini rontok giginya, gigi starternya itu yang ada di dalam sini. Dan belakangan gue ketahui juga kalau misalnya R15 V3 standar pun gigi starternya gampang rontok. Jadi bukan karena motornya udah bore up, motor standar pun bisa rontok gigi starternya. Tapi itu kemarin sebenarnya ini motornya lagi buat eksperimen. Jadi sehari itu bisa sampai 50 kali bahkan lebih starter terus gitu. Dan akhirnya rontok juga. Dan sekarang gue pakai punya Vixion 3C1 Vixion Old. Mundur sedikit di belakang sini ada yang ketinggalan tadi. Ini gearnya juga udah gue ganti. Sebenarnya udah ada videonya juga ini. Jadi gear ini gue ganti pakai Triple S ukuran 45. Dan yang depan itu masih standar ukurannya 14. Jadi satu set Triple S semua. Rantainya juga. Ini rantai masih ukuran 428. Jadi cuman dikecilin gear belakangnya.
dikecilin sekitar 3 mata karena aslinya itu kan 48. Kayaknya cukup sampai di sini buat bagian yang diganti-ganti. Sekarang gua mau sebutin bahan-bahan buat ngecatnya aja sih. Jadi kalau misalnya kalian mau ngikutin warnanya, kalian tahu cat apa yang harus dipakai. Untuk warna ini, warna bodi belakang, warna winglet, sama warna spakbor itu pakai tadi udah gue sebutin dark bluish gray dari Diton Premium. Ini dasarannya itu gue pakai Premier Gray dari Diton Premium juga, terus sama pernis gloss. Terus yang ini tuh Chili Red dari Diton Premium. Untuk warna kayak gini kalian tuh harus dasarin dulu pakai plastik primer karena ini bodi kasar, jadi harus pakai plastik primer. Habis plastik primer pakai Premier Gray, habis itu naik ke dasaran putih. Habis dasaran putih baru warna Chili Red. Habis itu baru lapisan clear coat yang Dove. Jadinya kayak gini. Dan bodi ini juga sama, yang di bagian jok ini sama ini. Terus sisanya untuk yang warna-warna silver ini gue nggak pakai Diton Premium. Ini pakainya Samurai Pen silver yang ada di sini juga. Ini fine silver dari Samurai Pen. Ini harus pakai dasaran juga. Gue pakai dasaran Premier Gray dari Samurai Pen kalau yang ini. Untuk pelek, sebenarnya ini pelek udah pernah gue bahas sih dulu. Pelek ini pakai Formica Beige dari Sapporo. Ini gue beli paketan untuk cat pelek. Jadi warnanya itu dikasih sama dia dasarannya silver. Habis dasaran silver langsung naik ke warna Formica Beige. Habis itu di clear Dove gitu. Oh iya, ada satu hal yang kelewat sama gua, yaitu bagian jok. Ya, jadi joknya ini kalau misalnya kalian lihat, dia bentuknya lebih tirus. Tuh, bisa dilihat. Jadi ini joknya itu udah dipapas, dipendekin karena gue itu nggak napak. Jadi harus dipendekin 3 sentian lah nih joknya. Terus kulit joknya gue ganti sama yang kasar, teksturnya kasar biar lebih nempel gitu, nggak licin joknya. Oke, mungkin sampai sini aja sih. Perubahannya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu mahal karena gue nggak suka nempelin barang-barang mahal di motor gue. Jadi mungkin sampai sini aja yang gue bisa kasih tahu ke kalian semua. Semoga bisa dijadikan inspirasi konsep ini untuk kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Jadi videonya bakalan gue tutup sampai sini aja. Gue SW, gue izin pamit. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Bye. Loh, yang ini apa nih? Oh, ini kabel quick shifter.